Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adhar Sufi, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran fikih di MTS Elfirdaus 1 Sidarja, Kabupaten Cilacap. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor peserta 987-204-004-1088. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Elfirdaus 1 Sidarja, Kabupaten Cilacap. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke, sehat semua anak-anak semuanya? Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Vela, coba disiapkan untuk berdoa bersama-sama. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husnanya dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala habibina ya Allah ya Rabbana anta ma'asuduna ridha wa madlubuna dunyana wa ukhra ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus Ya Salamu ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Maliku ya Badi ya Musawwir ya Ghafar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'izz ya Mujidu ya Sami ya Basiru ya Aqam ya Adu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Khabiru ya Hafid ya Muqidu ya Hasir ya Jalilu ya Karim ya Rafiqu ya Majid ya Wasi'u ya Ibu ya Khabiru ya Alim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Khabiru ya Hafid ya Muqidu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Rafiqu ya Majid ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Baisu ya Sarif ya Waku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mudiku ya Mu'idu ya Mu'id ya Mu'idu ya Ayu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddir ya Mahir ya Ahadu ya Ahir ya Qahiru ya Matin ya Qadir Ali ya Qadir ya Tawakku ya Mudakir ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikan Mulki ya Jalali wa Ikram ya Musitu ya Sami ya Munihu ya Muni ya Manihu ya Daru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur Asa Jalani Buru ya Asma'ika Husna Yukirlana Dudukana Wali Walidina Waduri Yatina Kafi'an Sayatina Wa Tumala Mulyukina Wa Tumala Musalina Wa Fadar Jatina Wa Sinna Minafina Wa Rizqan Wa Sinna Halalan Thayyibah Wa amalan Wa nawir qurbana Wa yasir umurana Wa sahiran sedana Wa iman hayatina Ila khairu qaribna Anisari bangitna Wa kurkara jauhna Aina sinakuna Balik makasidana Wa tirawa idana Walhamdulillahina Alladhi hadana Salli wa sallim ala Tawali Rahman wa
alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Alhamdulillah. Oke ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita sudah berdoa ya. Terus untuk menjadi anak yang Indonesia banget, Indonesia banget. Kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke ya. Untuk Vela maju ke depan menjadi dirjen, terus yang lainnya berdiri. Ayo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Ya. Oke. Hari ini kita materinya fikih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu pada kalian semua, oke ya. Yang pertama Andina Devi Pratama. Nggak ada ya. Kenapa ini? Nggak tahu. Agung Aska hadir. Ahmad Apri Sofyan mana? Nggak ada ya. Ahmad Fatan Sururi. Oh hadir ya. Ahmad Jamilu Solihin hadir. Amin Ma'ruf hadir ya. Andri Setiawan mana? Oh nggak ada ya. Sakit ya Pak Guru? Sakit ya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Anton Ahmad Aprianti Aprianto. Oh ya hadir Anton ya. Semangat ya Anton ya. Buyung Nurul Salim hadir. Dela Alfianti, Dela hadir ya. Devi mana? Oh hadir Devi. Dian Hidayatus Sufi mana? Oh ya hadir ya. Faisal Hakim Rahman hadir. Hamim Al Azizi Oib. Ya Oib ya. Nggak ada keterangan ini ya. Oke. Ibnul Batoni Oib lagi. Izam Apris Mustafa hadir ya. Jihad Sururi hadir. Fahmi A, Fahmi B. Oke. Terus Najwa Karimah hadir ya. Nur Aini mana? Oh ya hadir ya. Respati Caruni Visiva. Oh ya. Ritet hadir ya. Tri Septiana Sari hadir. Oh, Velanisa Laila Wibisono hadir ya. Wahyu Sofianto, Nabila Diana hadir ya. Oke, cukup lah ya. Ya, terima kasih. Ya. Resti Wulandari hadir ya. Oke, hadir semuanya. Anak-anakku semuanya sudah siap belajar hari ini kita? Siap. Sudah siap? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Melvisa? Yes. Melvisa? Yes. Oke. Anak-anakku sekalian, kalian sekarang
mengikuti materi fikih ya. Sebelum mengikuti materi, Pak Guru ada beberapa motivasi yang harus kalian laksanakan ya. Motivasinya adalah kalian harus mengejar cita-cita kalian setinggi mungkin. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena di usia kalian yang saat ini itu adalah usia yang sangat bagus sekali untuk pertumbuhan, baik pertumbuhan tubuh maupun pertumbuhan otak kali. Maka dari itu jangan sampai berhenti sampai SMP atau MT saja. Kamu harus melanjutkan kuliah, melanjutkan SMK atau melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Anak-anak jangan berisik, anak-anak. Paham ya? Oke. Materi hari ini adalah sholat fardu dalam keadaan tertentu. Silakan buka bukunya masing-masing. Oke ya. Sudah ya? Kalian tahu sholat fardu? Kemarin kita belajar apa ya sebelum sholat fardu ya? Oke, sholat sunnah ya. Kemarin belajaran apa lagi sebelum sholat fardu? Sholat Jumat sudah ya kemarin ya. Sip, bagus. Apa yang membuat kalian tertarik mempelajari sholat Jumat kemarin? Ayo, bagi takjil. Kenapa? Karena ada Jumat berkah. Oh, Jumat berkah ya. Ya, boleh lah ya. Oke. Karena kemarin sudah paham ya materi kemarin sholat sunnah dan sholat Jumat, paham ya? Sekarang Pak Guru tinggal menerangkan sholat fardu dalam keadaan. Maksudnya apa? Sebelum kita ke materi, maksudnya sholat fardu dalam keadaan tertentu maksudnya apa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, Pak Guru terangkan ya. Yang belakang jangan rame. Sholat fardu adalah ibadah wajib yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Ya, sholat fardu ada berapa? Ada? Apa saja? Ya, subuh, duhur, ngasar, maghrib, nah, setiap sholat memiliki rakaat masing-masing. Nah, Allah menciptakan Allah mewajibkan kita sebagai muslim harus melaksanakan sholat fardu. Dan apabila kita melaksanakan sholat fardu tapi dengan keadaan sakit, keadaan berbahaya, keadaan uzur atau berpergian jauh, kita masih bisa melaksanakan sholat fardu meskipun dalam keadaan tertentu. Ayo kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, sholat dalam kondisi ya, contohnya sholat dalam kondisi ya, masih bisa sholat belum dah kita? Masih. Dalil ruqyahnya sakit yaitu Al-Quran dan hadis memberikan kemudahan sholat bagi yang sakit. Nah, caranya gimana kalau sakit? Sholatnya berdiri jika contohnya sakit batuk, sakit pilek, atau ya juga sakit yang masih bisa berdiri, maka kita berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduk jika berdiri contohnya kaki sedang sakit, lumpuh dan lain sebagainya, tidak bisa sholat berdiri, berarti kita boleh duduk. Paham? Oke, selanjutnya berbaring jika tidak bisa. Maksudnya berbaring gimana? Lumpuh, orang bisa ngadeg, tidak bisa duduk, hanya bisa Nah, terus selanjutnya isyarat mata jika tidak bisa bergerak. Contohnya kita tidak sadar, kita tapi masih ingat, bisa memejamkan membuka maka dari itu kita menggunakan isyarat Nah, caranya hanya berkedip dan di dalam hati kita nih. Paham? Ringan apa tidak? Ringan apa tidak? Ringan. Maka dari itu Allah selalu meringankan seluruh perintah. Tidak bisa berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh.
Tidak bisa berbaris boleh isyarat Tepuk tangan buat kita semuanya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, sholat dalam perjalanan. Maksudnya apa? Musyafir. Nah, yang tergolong di dalam musyafir berarti jarak minimal 81 kilo. Wah, jauh banget ya. Keringanan musyafir. Yang pertama, dalam sholat duhur dan asar kita bisa meringkas, yaitu dengan mensolat yang namanya qashar, meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Terus ada jamak, yaitu iya betul, gabungan 2 sholat dalam 1 waktu. Contohnya menggabungkan sholat duhur dan saat perjalanan jauh. Anak-anak masih semangat? Masih semangat? Nah, kita akan bahas sholat jamak terlebih dahulu. Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dalam pekerjaan dalam 1 waktu. Pada waktu yang awal maupun Jadi contoh yang dicontohkan tadi adalah sholat duhur dengan sholat ngasar, sama-sama 4 rakaat. Sholat ngasar boleh dilaksanakan di sholat duhur, sebaliknya sholat duhur bisa dilaksanakan di sholat Caranya gimana? Kan jamak takdim apabila dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Contohnya jamak takdim. Jamak takdim yaitu melaksanakan sholat asar di waktu sholat duhur dan sholatnya diringkas kayak gitu ya. Contohnya menjamak sholat duhur dengan sholat dikerjakan pada waktu sholat duhur. Berarti kita melaksanakan sholat duhur ya. Di sholat asar di waktu sholat duhur. Sedangkan dinamakan jamak takhir apabila dikerjakan pada waktu yang Paham? Contohnya melaksanakan sholat duhur di waktu sholat paham? Itu namanya sholat Kita bisa melaksanakan sholat jamak apabila sudah mencapai jarak berapa kilo tadi? 81 kilometer. Kira-kira sampai mana? 81. Sini Cilacap Jogja ya. Sini sampai Jogja sudah bisa jamak. Tapi kalau sampai Cilacap saja belum bisa karena baru 31 kilometer. Ya. Kenapa? Ada yang tanyakan? Patan? Pusing? Bingung? Nanti praktek ya Tan ya? Ya. Oke, lanjut atau tidak? Lanjut ya. Syarat sah sholat jamak. Yang pertama, berniat mengerjakan sholat jamak tadi maupun Oke, besok kita akan studi takwa ya. Kita akan studi tur ya. Nah, sholat ini akan kita akan kita praktikan besok ketika kita melaksanakan studi perjalanan jauh. Oke, kita niatkan terlebih dahulu. Contoh, semisal kita berangkat ke studi takwa waktu jam 10 pagi semisal. Berarti kita akan mencapai sholat duhur dan sholat Nah, di dalam hati kita ada niatan. Kita akan melaksanakan sholat apa dulu atau akan melaksanakan sholat di mana. Semisal yang dicontohkan jamak takhir yaitu jamak melaksanakan sholat di sholat akhir. Maka dari itu kita niatkan sholat duhur di waktu sholat asar. Kita niat dulu ketika masuk sholat duhur. Di dalam hati saya berniat menjamak sholat duhur di waktu sholat asar. Seperti waktu aja udah cukup. Paham ya? Paham ya? Oke. Kedua,
sholat dikerjakan secara berurutan. Jadi sholat dulu baru sholat antara sholat yang pertama dengan kedua tidak diselingi dengan perbuatan apapun kecuali iqamah. Ketika kamu sudah melaksanakan sholat duhur, terus langsung Allahu Akbar, selesai langsung berdiri lagi, langsung melaksanakan sholat paham? Nah, sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Duhurnya 2 rakaat, ngasar juga 2 rakaat. Nah, caranya gimana Pak? Ada niatnya. Nah, niatnya gimana? Cara mengerjakan sholat jamak tazim. Apabila menjamak sholat maghrib dengan isya, oke, tadi duhur dengan sekarang maghrib dengan yang tidak bisa dijamak hanya satu, yaitu sholat subuh tidak bisa Oke, kita contohkan menjamak sholat maghrib dengan isya, maka dikerjakan maghrib dulu baru isya pada waktu sholat maghrib. Paham ya? Jadi kita melaksanakan sholat isya di waktu sholat maghrib. Nah, apabila duhur dan asar, maka dikerjakan duhur baru asar pada waktu sholat Paham? Niatnya seperti apa? Dibaca bareng-bareng. Ayo, bismillah. Usolli fardhu takdimi ma'al asri fardholin. Amin. Tinggal Allahu Akbar. Seperti bacanya seperti biasa sholat biasa. Takbiratul ihram, terus baca Fatihah dan lain sebagainya. Oke. Sholat dalam keadaan takut kenapa ini? Kayak gitu kan? Nah, sholat dalam keadaan definisi sholat khauf yaitu sholat saat perang atau kondisi genting lain. Contohnya kita posisinya sedang perang, ya kan? Kan takut, ya kan? Tapi itu sudah masuk dalam sholat. Gimana caranya? Oke. Terus tata caranya yaitu satu kelompok sholat satu Jadi ada yang satu soft, 2 soft boleh, ya. Yang salah satunya berjaga. Terus gantian setiap selesai 1 rakaat. Jadi rakaat pertama sama saya, rakaat kedua sama kalian digantian dalam satu boleh apabila dalam keadaan sedang berperang atau sedang banjir bandang atau sedang takut ada gempa dan lain sebagainya juga boleh. Terus menjaga keamanan sambil beribadah. Nah, tadi ada yang berjaga ya. Terus dalilnya yaitu surat An-Nisa ayat 102 menjelaskan sholat khauf ya. Sholat dalam keadaan takut. Selanjutnya sholat ketika hujan deras atau bencana. Yang pertama, syarat jamak yaitu memperoleh jamak saat kesulitan seperti hujan Contohnya hujan deras, rumahnya bocor, terus mau ke masjid nggak bisa karena nggak ada mantel, nggak ada payung dan lain sebagainya. Maka dari itu kita bisa menjamak ya. Tapi dengan posisi hujan deras seperti itu ya. Atau bencana alam, tanah longsor dan sebagainya. Terus contohnya menggabungkan maghrib dan isya saat banjir melanda. Ketika banjir besar, sholatnya susah, boleh dijamak. Alasannya menghindari kesulitan dan menjaga keselamatan jiwa. Masih semangat? Masih semangat? Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu mengkodo sholat yang Jadi kita bisa mengkodo sholat atau melaksanakan sholat di luar waktu Nah, mengkodo. Kenapa bisa dikodo? Karena ada beberapa apa yang bisa diwajibkan bagi yang kodok?
Ya, wajib bagi yang tertinggal sholat karena udzur udzur adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan, atau udzur adalah sesuatu yang memiliki apa namanya ya, kewajiban yang tidak bisa digantikan ya. Terus caranya kedua adalah segera niat dan kerjakan salat setelah ingat. Contohnya ketiduran dan terlewati subuh, waktu qadha setelah contohnya kamu sholat subuh ya, sholat subuh bangun jam 7 pagi, secara otomatis kamu belum sholat, secara otomatis kamu harus mengqadha. Nah, syaratnya gimana? Kamu pada saat sholat subuh, pada waktu masuk sholat subuh, kamu belum bangun, orang tangi ya, tangi jijik, sholat subuhnya sudah habis. Nah, maghrib juga sama, ketika kamu habis ngasar, jijik turun-turun aja keturunan, tangi habis ngis ya. Nah, kamu boleh melaksanakan sholat maghrib ketika memiliki surat udzur yang syar'i. Paham ya? Kesimpulannya adalah sholat wajib selalu ada, tetap wajib, tapi ada rukhsah dalam kondisi tertentu. Boleh disingkat, tapi harus ada rukhsah tertentu. Terus amal rukhsah yaitu bagi dari kemudahan ajaran Islam untuk baginya. Jadi Allah selalu memudahkan kita untuk beribadah. Paham ya? Paham? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Selanjutnya ya, ini Pak Guru ada lembar kerja untuk kalian kerjakan apa yang sudah Pak Guru terangkan ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini sudah sesuai kelompok ini ya. Oke, saya bagikan per kelompok masing-masing ya. Dikumpulkan lagi materi-materi yang sudah saya terangkan tadi. Sini jawabannya. Oke. Alhamdulillah. Oke, sini. Ya, terima kasih. Hari ini kita sudah sangat luar biasa sekali, sudah mempelajari materi dengan baik ya. Sudah paham semuanya? Masih semangat? Siapa kita? Siapa kita? Mau bisa? Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita berdoa bersama-sama ya. Untuk Vela pimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpulang ya, hati-hati di jalan ya.